Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat berbagi yang berkah ini mari kita awali bersama dengan satu umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, wah ini udah ada dari Pak Mahnun. Oke, Pak Mahnun. Insight tentang perubahan perilaku konsumen. Wah, ya siap siap. Kalau dari Jeng Ana ini marketing masih kurang banget nih untuk digenjot penjualan VCO otak, pengennya bisa nyuplai ekspor lagi. Nah, ini juga berkaitan dengan ekspor impornya yang luar biasa nih ya. Oke, kita mulai. Sebentar saya siapin slide-nya dulu. Nanti ada kita 1 jam ke depan saya kasih eh, forum untuk materi ya. Nanti silakan habis itu teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan ya yang akan memudahkan teman-teman untuk belajar. Oke Mas Ale, saya sudah dijadiin admin kah? Kok ini materi saya nggak bisa keluar ya di slide. Eh, oke, Mas Ale bisa jadiin saya admin. Slide saya belum keluar ya slide saya. Teman-teman, slide saya belum belum keluar ya, kalau nggak salah. Sebentar, saya mungkin kirimkan ke admin dulu aja slide-nya. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan teknis ini. Bentar.
Oke, teman-teman, slide saya sudah keluar ya. Bisa teman-teman lihat? Sudah ya? Tes, tes, 1, 2, 3. Suara saya masih masuk dan screen sudah keluar. Ya, sudah. Kalau sudah keluar, mungkin teman-teman bisa menanggapi lewat chat bahwa sudah keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Saya Alfian Rendra, seorang sirkahpreneur. Sekarang lagi bersirkah bersama Ustadz Firly Ferdiansah, ya, di bisyarah.id, salah satu lembaga edukasi, coaching, dan konsultasi masalah bisnis syariah, marketing, branding, ya, termasuk operation dan juga manajemen, ya. Dan hari ini ya spesialis, hari ini saya pengen ngobrol sama teman-teman di sini tentang marketing. Nah, kalau ngomongin departemen marketing, sebenarnya marketing itu terdiri dari, ya, kalau teman-teman lihat slide di depan ini, ya, terdiri dari 4 ini, yaitu branding, marketing, selling, dan di tengah-tengahnya ada CRM. Nah, kenapa ini dipisah seperti ini? Ya, kalau standar corporate memang dipisah seperti ini karena memang mereka punya goals yang beda. Nah, kadang kita sering ya menyamakan goals-nya sama. Ya, memang ujung-ujungnya nanti goals kita bikin bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan atau profit, itu jelas. Tapi sebenarnya di masing-masing bidang ini, misal kayak keilmuan branding, marketing, selling, ini punya tujuan yang berbeda-beda, ya. Makanya kadang kalau kita nggak apa namanya nggak tahu nih tujuannya apa, dikiranya aktivitas ini langsung berkaitan langsung dengan penjualan. Ya, ada memang aktivitas-aktivitas yang nggak langsung ya terdampak terhadap penjualan, tapi pengaruhnya cukup besar untuk mempengaruhi keputusan penjualan ya atau pembelian. Nah, apa itu? Salah satunya adalah branding. Nah, branding ini sebenarnya tujuan akhirnya nanti untuk membangun namanya loyalty customer, untuk menaikkan value sebuah produk ini agar bisa keluar dari pasar komoditi atau menjadi barang yang punya brand atau branded. Jadi orang akan memilih sesuatu ini karena ini benar-benar udah keluar dari pasar komoditi. Ya, itu tujuan dari branding sendiri ya. Di ujung-ujungnya akhirnya itu untuk bisa bikin loyalty customer sehingga orang tidak lagi beli berdasarkan barang komoditinya saja, tapi berdasarkan, oke, aku beli karena mereknya loh gitu kan, bukan sekedar fungsional produknya saja. Sehingga nanti barang-barang yang dia brandingnya udah kuat itu bisa memang jual lebih mahal berkali-kali lipat dari barang-barang yang emang brandnya biasa aja. Dan orang dengan segmen tertentu akan memilih barang yang memang, oh, walaupun ini harganya mahal, tapi brand ini terpercaya nih. Ya, itu akan sangat menentukan itu, teman-teman. Jadi branding ini penting banget, ya. Dan tugas awalnya, kalau teman-teman ini belum bangun branding, tugas awal teman-teman adalah building trust. Ya, branding ini tugasnya untuk membangun kepercayaan. Ini juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa ya di awal-awal kita harus bangun yang namanya reputasi dulu, ya. Kalau teman-teman itu apa namanya punya reputasi yang bagus, nah jualannya ini akan lebih lebih mudah. Baik reputasi dari segi produknya berkualitas bagus, dari segi penjualnya yaitu personal brandingnya, baik dari segi tokonya atau nanti toko branding atau corporate brandingnya. Nah itu harus benar-benar terpercaya. Nomor satu, kalau teman-teman pengen bangun yang namanya branding. Nah branding ini memang beda dengan marketing, jangkanya cukup panjang untuk bangun ini dan memang tidak bisa dirasakan buahnya itu langsung, tapi efeknya luar biasa, ya. Ya, dan kadang branding ini disebut-sebut sebagai intangible asset. Jadi aset yang memang tidak terlihat. Kepercayaan, ya kan, reputasi, ya, kemudian prestasi itu nggak kelihatan, ya. Itu sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat penting untuk menjadi aset kita jangka panjang. Ya, coba bayangkan kalau kita ini brandingnya, reputasinya jelek, ya, sehingga akhirnya orang nggak percaya kepada kita dan mau jualan apa aja susah. Tapi kalau kita punya brand yang bagus, ya kita mau ngeluarin produk apa aja,
mau jualan apa aja laris. Makanya teman-teman kalau ngelihat ya, ada artis gitu kan, orang-orang yang dipercaya itu jualan kok gampang banget. Ya karena mereka salah satunya punya personal branding yang cukup bagus atau dipercaya orang ya. Makanya penting banget kita untuk bangun yang namanya kepercayaan, bangun yang namanya branding. Terlebih lagi personal branding ya. Kenapa personal branding? Karena kalau ngomongin produk branding ya, mungkin hari ini tahun ini kita jualan produk ini ya, tahun depan mungkin produk kita ini karena kondisi ya perilaku konsumen yang berubah mungkin sudah tidak relevan lagi ya, sehingga kita mau nggak mau harus ganti ya, apa namanya, ganti metode jualan atau ganti produk. Itu memungkinkan saja ya, tapi di pasar yang masih sama itu teman-teman. Sebentar saya mau benerin mic. Oke, mic saya nggak bermasalah ya teman-teman ya. Oke ya, siap. Nah, oke, kita masuk pengantar yang pertama teman-teman. Ini kita masuk sesi pengantar ya tadi. Jadi kita ini kan lagi mau menghadapi era yang luar biasa ya teman-teman. Para ilmuwan, para peneliti menyebutnya di sini eranya namanya VUCA. Jadi VUCA itu apa sih? Itu akronim kepanjangan dari ya pertama adalah volatility, jadi kecepatan perubahan. Jadi kita masuk ke era yang perubahan itu cepat banget teman-teman. Dulu ya kita mengenal kalau di dunia marketing ada yang namanya Facebook marketing. Tahu-tahu ada Instagram marketing. Tahu-tahu sekarang udah masuk eranya ya TikTok marketing dengan video 1 menitnya, reelsnya. Ya, perilaku konsumen yang dulunya konsumsinya adalah mungkin banyak mencari barang di Google, ya, kemudian masuk ke visual, ya, masuk sekarang ke audio visual atau ke konten-konten video 1 menit ya. Konten yang panjang seperti YouTube ya sekarang mulai agak mulai apa ya, bukan turun sih, cuma tidak begitu menarik buat beberapa kalangan. Jadi di era yang serba cepat ini, yang perubahan kecepatan ini, nah kita harus punya mindset ya teman-teman. Mindsetnya adalah bersiap-siap, selalu siap gitu loh. Selalu siap, selalu agile, lincah, beradaptasi di segala kondisi. Ya, termasuk di era ya ketidakpastian. Jadi kalau VUCA itu kan singkatannya apa namanya, kecepatan perubahan, ketidakpastian, kompleksitas ya teman-teman, dan ketidakjelasan itu ya. Jadi memang kita dihadapkan sekarang ya kayak kemarin di pandemi ya. 2 tahun itu banyak ketidakjelasan terjadi di ekonomi. Sudah bikin plan sekuat tenaga, tahu-tahu PPKM, tahu-tahu ya kan, apa namanya, tidak boleh jualan malam hari atau tidak boleh berjualan makanan. Ya, wah itu kan langsung mengacaukan semua plan yang sudah ada ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah terlanjur nyewa ruko besar-besar untuk jualan makanan, itu kan luar biasa. Dan kita masuk ke era yang sangat-sangat kompleks teman-teman, kompleksitas. Kenapa kompleks? Karena ya bayangin aja ya, saya untuk belajar mungkin Facebook marketing gitu ya, itu memang nguliknya perlu cukup waktu, tenaga, pikiran, ikut workshop, ya kan, belajar ke senior-senior, ngulik, ya, kompleks banget. Ya, ternyata, oh, yang mempengaruhi orang beli itu di Facebook marketing, video 3 detik pertama, oh ternyata klik, oh ternyata kecepatan website juga mempengaruhi, oh ternyata juga cara CS kita balesin juga mempengaruhi. Jadi kompleks banget yang harus dipelajari. Saking kompleksnya, wah bingung banget nih, ya kan? Baru belajar Facebook marketing, tahu-tahu sudah mulai masuk ke era Instagram. Instagram baru belajar, sudah main ke era TikTok. Nanti TikTok lagi belajar, udah main ke apa dan sebagainya. Dan ini memang diperlukan ya orang-orang yang memang lincah dan benar-benar mau belajar. Kalau kita benar-benar nggak mau belajar nih di zaman sekarang, waduh susah, kita ketinggalan. Ya caranya bisa cepat sih. Kita belajar terus bekerja sama dengan orang yang sudah berhasil di situ. Itu jauh lebih cepat. Ya. Jadi itu teman-teman, kita yang sekarang ini ya, ekonomi ini berubah, politik berubah, ada perang Ukraina juga bikin situasi kondisi. Kemarin saya habis kedatangan teman dari Belanda
ya. Beliau pulang dari Belanda, dulunya dia jual beli sepeda ya, sepeda Londo itu loh, sepeda dari Eropa, ya itu mudah banget jualan. Sekarang wah shippingnya udah susah banget. Dan kemarin istri beliau kan sekolah di sana, ya ngabarin bahwa apa namanya makanan pokok di sana tuh udah naik 3 kali lipat di Belanda. Jadi misalnya dulu kita makan nasi telur 10.000 gitu kan, 15.000, nah, naik 3 kali lipat tuh luar biasa. Karena memang dampak perang ini luar biasa ya, resesi. Dan belum lagi perang dagang antara Amerika dan Cina, wah ini juga pengaruhnya luar biasa terhadap di Indonesia. Dan digitalisasi ini juga mempercepat perubahan perilaku konsumen ya, teman-teman. Jadi dulunya orang itu nggak terbiasa makan pesan lewat GoFood, ya kan. Akhirnya sekarang ya apa-apa pesan lewat GoFood. Atau orang-orang yang milenial dulu nggak terbiasa untuk ya belanja online, ya sekarang sudah mulai terbiasa untuk bisa belanja lewat online. Dan kalau kita nggak bisa baca perilaku konsumen ini, ya teman-teman akan mudah tergerus. Makanya salah satu yang penting itu kita adalah bisa mengamati ya, perilaku konsumen yang ada. Karena sebenarnya kebutuhan, kalau ngomongin kebutuhan ya, ngomongin kebutuhannya orang tuh gitu-gitu aja. Cuma berpindah aja bentuknya dan apa namanya kompleksitasnya gitu teman-teman. Karena memang sekarang ya kalau kita ngandalin cuma apa namanya bikin produk untuk memenuhi kebutuhan orang, itu kita akan bersaing akan sangat luar biasa ya, banyak persaingannya akan cukup luar biasa. Makanya kita perlu menambahin value yang lebih untuk bukan sekedar hanya memenuhi kebutuhan, tapi mungkin memenuhi kebutuhan, tapi higienisnya juga kita jaga. Itu juga value-value yang harus kita komunikasikan untuk menjadi nilai lebih untuk bisa berkompetisi di era yang memang serba ya luar biasa ini. Kecepatan perubahan, ketidakpastian, ya kompleksitas yang harus kita belajarin, ya kan, dari hulu sampai hilir, ya kan, ketidakjelasan akan realitas, ya. Saya ingat banget ya teman-teman, dulu waktu 2013, saya tuh mulai ngiklan ya, 2013 sudah mulai ngiklan. Ya, itu sudah masuk ke dunia digital iklan pada waktu itu. Di 2008 tuh saya masih bermain di iklan-iklan konvensional, radio, TV, ya kan, kemudian koran gitu kan, majalah itu, billboard itu media konven lah zaman dulu. Terus masuk ke era digital saya mulai belajar SEO. SEO saya belajar, tahu-tahu masuk ke dunia iklan digital. Nah, di iklan digital nih, ya, apa yang saya bangun lama dengan SEO itu runtuh seketika kalah dengan orang yang punya budget duit untuk iklan. Begitu juga masuk ke era Facebook. Saya masuk ke era Facebook yang dulu mungkin bayar iklan Rp4 per klik itu masih banget, masih inget banget dulu. Dapat udah luar biasa kita bisa menjangkau ribuan orang. Ya sekarang kita punya follower 2.000, paling yang lihat kita cuma 2% kalau kita nggak ngiklan. Dan iklan pun kita persaingannya cukup besar dan budgetnya cukup tinggi luar biasa. Untuk mendapatkan satu konsumen aja itu biaya iklannya ya puluhan ribu, bahkan ada beberapa ya untuk produk-produk tertentu itu kita invest bisa sampai ratusan ribu untuk dapatkan satu lead misalnya begitu. Nah itu luar biasa teman-teman. Ya, saya ngamatin banget nih pertumbuhan apa ya budget iklan aja ya, yang dulunya murah sampai ke sekarang mahal. Wah itu luar biasa. Dan ketidakpastian ya, wah tahu-tahu ya ame, tahu-tahu macam-macam nggak jelas ya. Ini memang eranya teman-teman. Nah di pengantar ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk ayo kita di 2013 tuh apapun problemnya itu kuncinya tuh di kita. Bagaimana di kita? Intinya kan itu lingkaran yang kita kuasai. Ya, resesi, kemudian kecepatan perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, ketidakjelasan akan realitas. Ini adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Tapi kita harus bisa fokus kepada lingkaran yang kita kuasai. Nah, salah satunya adalah bikin yang namanya marketing plan. Kenapa di 2023 itu kita malah ngajakin bikin marketing plan? Walaupun nanti ya tahu-tahu marketing plan kita ini akan bisa berubah di tengah jalan,
Ya, setidaknya kita itu sudah punya rencana ya. 1 tahun ke depan ini mau ngapain, mau akuisisi market berapa banyak, mau dapat pelanggan berapa banyak, pelanggan yang repeat mau berapa banyak, budget iklan yang harus kita siapin berapa banyak, itu harus sudah kita siapin ya. Yang kita rencanakan aja kadang tidak sesuai apa yang diharapkan ketika ada situasi kondisi dadakan, apalagi tidak merencanakan sama sekali, teman-teman. Karena kalau kita benar-benar jadi orang yang tidak punya plan ya, unplanned gitu ya, ya biasa aja ya ngalir aja hidupnya, dan kalau ngalir aja bahaya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ini. Oke, sama aja ya, teman-teman. Jadi era VUCA ini kita kemarin sudah berhadapan belajar ya 2 tahun itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pembelajaran yang luar biasa. Kita di sini belajar bahwa ya bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding virus kecil, ya kan. Kemudian kita juga belajar tentang era yang tahu-tahu berubah dengan seketika, ya, selama 2 tahun, termasuk perang ya, perang dagang, perang Ukraina ini luar biasa ya, teman-teman. Eh, Nah, termasuk teman-teman kalau ngelihat di bursa modal, bursa saham, di kapitalisme, ya gara-gara diterapkannya pasar modal kapital ini, kapitalisme ini, ya mengacaukan, sebenarnya mengacaukan dunia, ya mengacaukan, dan resesi ini selalu berulang kok, ya selalu berulang. Ya salah satunya selama kita masih menerapkan atau menggunakan pilar-pilar kapitalisme ini akan sangat susah kita untuk bisa keluar dari yang namanya krisis. Ya termasuk sekarang sudah eranya AI ya, AI ini robot itu udah luar biasa, chatbot ya, kemudian yang terakhir TikTok itu kan sebenarnya dihasilkan oleh perusahaan AI ya, teman-teman. Dia bisa membaca perilaku konsumen kita. Nah, bahkan dia memainkan hormon endorfin kita. Tahu hormon endorfin, tahu kan? Hormon kesenangan. Jadi kayak orang kecanduan gitu kan. Itu biasanya kalau orang senang ya, senang itu, jadi senang sama bahagia kan beda ya, teman-teman. Kalau senang itu biasanya kita dapat sesuatu terus keluar tuh hormon endorfinnya. Nah, ketika keluar itu kita tuh pengen lebih lagi, pengen yang lain lagi, senang itu. Dan senang itu nanti sementara kok, cepat, nanti hilang, nanti pengen lagi senang, tapi pengen ngulang-ngulang kesenangan itu terus. Ya. Nah, TikTok itu punya metode itu untuk dia punya algoritma untuk ngasih video-video yang menyenangkan, yang trending, dan akhirnya kita nikmatin. Scroll satu, scroll dua, lama-lama sejam scroll nggak habis-habis. Dan dia tahu algoritma cara cara berpikir kita. Nah, itu ngeri, teman-teman, kalau ini sungguh-sungguh luar biasa, dan mereka bisa ngerekam. Ya, kalau di Facebook sendiri kan ada pixel ya, namanya alat perekam data. Tadi ada yang pengen tahu cara tahu perilaku konsumen, ya salah satunya bisa nanam pixel di websitenya. Itu kalau di digital itu bisa banget kita tahu tuh perilaku konsumennya. Nah, kenapa kalau kita punya big data di hari ini, ya bisa punya big data atau data perilaku konsumen, nah, kita akan bisa tahu nih arah konsumen mau kemana dan lain sebagainya. Cuma memang kalau kita apa namanya bisa punya database yang luar biasa ya, atau tahu banget market kita siapa, itu sebenarnya nanti perubahan zaman apapun akan mudah, kita akan ngikutin karena kita tahu banget siapa pelanggan kita ya, kemudian bagaimana maintenance mereka, dan salah satu yang luar biasa adalah bangunlah komunitas, teman-teman, atau yang disebut namanya ekosistem. Jadi sekarang ini eranya teman-teman harus bangun yang namanya pasar ya, pasar. Ya, kenapa harus bangun bangun pasar? Karena kalau teman-teman bangun pasar, ya nanti perilaku konsumen berubah, produk berubah, dia akan tetap masuk di pasar itu, di ekosistem itu teman-teman. Termasuk adanya Meta, ya, kemudian apa namanya, banyak sekali lah perubahan-perubahan sosial media yang terjadi. Ini ada yang coret-coret, mohon maaf di ini dulu, ntar saya sharing lagi. Oke, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, salah satu ya persiapan kita di nanti kalau misalnya ini terjadi resesi, ya namanya persiapan ya, kita butuhkan. Nah, teman-teman tuh harus memang lincah dalam belajar.
Makanya saya lagi bangun namanya Mastermind Club ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau join bisa join Mastermind Club ini. Bentuknya mastermind baru kita adain di Jogja ya. Terdiri dari 5-7 orang ya untuk bisa kita saling mastermind ya untuk belajar bareng. Sehingga apa? Sehingga kita gak kaget nih menghadapi apa namanya kecepatan perubahan yang terjadi ya. Nah, ini memang spesialisnya di bidang marketing. Kenapa marketing, teman-teman? Karena memang gini, eh, ujung tombak kalau kita bangun bisnis ya, atau dagang atau bisnis, ya pasti ujung-ujungnya pasti kan menghasilkan pelanggan ya, bukan hanya jualan, menghasilkan pelanggan. Dan ilmu untuk menghasilkan pelanggan, membina pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan, ya ilmu marketing. Dan ilmu marketing ini salah satu ya ilmu yang guru-guru saya menyebutnya namanya ilmu goiruhal. Tadi kiai saya itu kalau ngajari kamu kalau di dunia ini pengen survive ya, lo harus punya ilmu-ilmu tentang survival ya. Nah, ilmu untuk survival, untuk survive ya, salah satunya yang penting itu adalah ilmu marketing, teman-teman. Ilmu marketing. Jadi ilmu marketing ini adalah ilmu untuk survival di segala kondisi apapun ya, teman-teman. Kalau mau survive ya, teman-teman harus jago jualan gitu. Jualan apapun ya. Kalau teman-teman nggak punya modal ya, teman-teman bisa jadi makelar ya kan. Saya ada beberapa teman kerjaannya makelar, teman-teman ya. Kerjaannya makelar tapi dia eh, bisa jualan ya sampai ratusan rumah ya setiap bulan. Itu makelaran aja, kerjaannya cuma makelaran aja, tiap hari ngelisting dan sebagainya. Dia nggak punya produknya ya. Nah, kenapa? Basicnya ya marketing ya, teman-teman. Kemudian teman-teman harus memang lincah dalam belajar, agile learning. Jadi banyak mendengar ya, jangan kalau ada masukan ya jangan apa ya. Sekarang aja ya, saya itu banyak belajar sama anak-anak muda. Saya bingung anak-anak muda kayak adik saya gitu ya, yang terkait jauh sama saya, selisihnya 10 tahun gitu. Wow, mereka ada banyak sesuatu yang baru yang saya nggak tahu di zaman sekarang. Dan makanya kita perlu bikin yang namanya marketing plan yang adaptif, yang memang infinite, nanti gamenya itu infinity game. Jadi infinity game itu gimana sih, teman-teman? Jadi kalau kita main bola ya, itu kan ada waktu ya, kemudian ada skor, itu finite game. Tapi kalau infinity game itu memang waktunya itu nggak jelas, ya kan? Kemudian nggak ada batas skornya, kita mau golin berapa. Nah, itu infinity game. Nah, di era sekarang ini kita masuk ke infinity game. Nah, karena banyak ketidakjelasan. Tapi apa yang kita bisa perjelas? Misalnya gini, ya, kalau di bisarah.id ya kita dalam setahun atau 2 tahun terakhir ini lagi fokus banget untuk membangun pasar ekonomi syariah. Jadi kita lagi ngumpulin para pengusaha baik pengelola maupun investor yang memang peduli syariah. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam ekosistem itu ya, kemudian kita juga lakukan pembelajaran baik setiap Jumat ini ya, di Jumat berbagi ini ya, termasuk nanti ya pembelajaran di kelas-kelas kita yang memang berbayar yang menghadirkan para tokoh-tokoh atau para mentor-mentor yang memang kita bayar juga secara profesional. Nah, itu kita lakukan untuk apa? Untuk membangun pasar, ya, agar pasar kita tetap sustain, ya, tetap belajar. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, sampai kapan ya kita nggak tahu ya. Bisa aja dan memang harus adaptif ya, teman-teman, adaptif. Ya, plan A nggak bisa, plan B nggak bisa, plan C nggak bisa, plan Z. Ya, itu banyak harus dilakukan, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke sesi Mbak, bikin strategic plan. Ya, ini saya kasih review ya, nanti lengkapnya bisa teman-teman ikut di Spasi sih, Sekolah Pengelola Sirka. Itu insya Allah kita ada di tanggal 5 sampai 9 Desember ya 2022 di Jogja. Ya, insya Allah banyak guru-guru yang akan membersamai kita. Nanti kita akan belajar salah satunya untuk bikin strategic plan marketing. Ya, di sini kan teman-teman bisa lihat tuh tulisannya, a goal without a plan is just wish. Jadi kalau kita punya sebuah goal, ya
Itu goal saja nggak cukup teman-teman. Ya kalau dalam bahasa dakwahnya, goals itu fikroh. Nah goals kita ini memang harus smart, spesifik, measurable, achievable, teamwork. Harus benar-benar detail, tahu nih kita mau kemana. Ya, makanya dalam membentuk strategic plan, saya selalu nyaranin sebelum bikin yang namanya business goal, teman-teman harus clear dulu di visi, misi, culture-nya itu harus clear dulu. Purpose, tujuan teman-teman bikin bisnis itu juga harus clear dulu. Ya, jadi tujuan mulia untuk bikin bisnis ini apa nih harus clear dulu. Kalau teman-teman itu udah clear tujuannya, ya, kemudian udah clear visinya mau kemana, misinya bagaimana, yang mau kita capai, nah baru masuk ke culture budaya yang ingin kita garap di organisasi ini apa. Baru masuk ke namanya business goal. Business goal jelas ngomongin tentang omset, ya. Misalnya pengen omset ya 300 juta atau 400 juta per bulan misalnya keluar dari zona UMKM. Ya udah itu ditetapin ya 400 juta per bulan itu goals-nya. Nah, untuk bisa mencapai 400 juta per bulan, tentu teman-teman perlu melakukan aktivitas ya, baik marketing, selling, branding maupun CRM. Nah, silakan teman-teman detailkan di bulan ini misalnya. Oke, kita nggak nyampe 400 juta dulu deh, kita achieve dulu, coba gamenya 3 bulan pertama itu kita achieve dulu dari yang tadinya 50 ke 100 atau dari yang tadinya 100 ke 200, 2 kali lipat dulu biar stabil di 3 bulan ya. Nah itu teman-teman tulis dulu goalsnya, goals detailnya. Habis itu diturunkan, benar-benar diturunkan ya apa nih strateginya ya untuk bisa mencapai ya omset 200 misal, berarti menjual ke ya 200 orang misal begitu. Untuk bisa menjual ke 200 orang atau closing 200 orang membutuhkan edukasi ke 200.000 orang. Untuk bisa menjangkau 200.000 orang itu perlu budget iklan sekian kalau menggunakan iklan. Oke, saya budget iklannya terbatas ya. Selain iklan, saya juga menggunakan jurus misalnya berkolaborasi dengan teman-teman yang punya database aset juga. Kita saling namanya cross market, tukaran market. Itu bisa terjadi. Misal ya sama-sama pebisnis fashion, itu kan bisa tukaran-tukaran market sebenarnya. Lo punya database berapa, gue punya database berapa, kita akan tukaran cross market. Itu jauh lebih mudah dan itu saya lakuin, teman-teman. Cross market sampai sekarang masih saya lakuin. Berikutnya mungkin meningkatkan CRM ya dengan cara 30% ya dari 200 juta itu 30%-nya dihasilkan dari referensi CRM. Bagaimana kita melakukan customer relation management ya, membangun hubungan yang baik dengan customer lama sehingga lead baru itu datang dari customer lama. Mungkin seperti itu. Nah, itu didetailin dulu ya strategic plan-nya ya, teman-teman. Karena apa? Kalau kita punya goal tapi nggak tahu detailnya, ya itu nanti akan apa ya? Pas di jalan itu, pas ada hambatan sekali bingung. Kita akan mundur atau ya balik arah karena kita nggak jelas gitu kan. Nggak jelas mau kemananya, nggak jelas ketika ada tantangan di tengah jalan juga nggak jelas. Nah, kalau di marketing plan, biasanya saya nyaranin ya teman-teman mulai dulu malah bukan dari marketingnya dulu, ya dari beresin produknya dulu. Ya, kenapa? Karena ya kita mau nggak mau jualan produk kan. Nah, produk kita ini harus yang namanya market fit, teman-teman. Market fit itu adalah dibutuhkan dan diinginkan pasar. Jadi kalau teman-teman pengen jualannya laris, pengen cepet jualannya, jangan pernah jualan produk yang nggak dibutuhkan atau diinginkan pasar. Atau momentumnya nggak pas dengan apa yang benar-benar pasar butuhkan. Itu teman-teman akan boncos. Produknya keren, ya, tapi pasar belum siap atau pasar eh, tidak ingin, produk itu agak susah. Nah, makanya di awal-awal sebagai seorang marketers dalam hunting produk, baik itu produk kita jualin punya orang lain atau kita bikin produk sendiri, teman-teman harus menggali dulu nih produk ini winning nggak, winning nggak produk ini, karena di atas winning campaigns atau winning promosi itu winning produk ya. Makanya penelitian, salah satu penelitian ya yang menarik bahwa
ternyata kenapa banyak startup tutup atau banyak bisnis-bisnis tutup di 5 tahun terakhir ini, itu karena mereka itu bikin produk, tapi value yang mereka tawarkan ke konsumen itu tidak seperti yang konsumen inginkan. Jadi akhirnya nggak fit. Mereka maksain ini produk gue keren, produknya gue nggak butuh, ya bukan value ini yang gue butuhin. Nah itu nggak nyambung tuh. Maka di situ teman-teman perlu belajar untuk ya kalau teman-teman jual produk orang lain, temukan dulu nih winningnya apa nih produknya nih, pain pointnya apa nih, value pointnya apa nih yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Nah ini salah satu jurusnya untuk bisa bikin produk yang winning itu teman-teman bisa gunakan design thinking ini dari penelitiannya dari Stanford. eh, Bagaimana design thinking proses. Nah, design thinking proses ini kita belajar itu mulai dari empati dulu ya, warna biru itu teman-teman. Nah, yang biru itu adalah empati. Empati itu apa sih? Gampangnya begini, empati itu merasakan yang konsumen rasakan. Itu empati. Jadi, kalau ada yang tanya tadi, saya ingin tahu level konsumen sekarang kayak apa. Ya, teman-teman harus benar-benar di marketnya teman-teman yang teman-teman mau bidik itu, teman-teman cobalah berempati. Mereka itu punya problem apa sih? Kebutuhannya apa sih? Ya kan, keinginannya apa sih? Harapannya seperti apa? Nah, gimana untuk dapat bisa tahu ya keinginan kebutuhan mereka? Ya mau nggak mau kita harus ngobrol, ya. Kita harus melakukan riset, ya kita harus melakukan FGD, focus group discussion. Ya kita harus ya ngobrol sama mereka, empati ya dengan problem mereka, ya. Jadi kita empati. Misal kita mau menembak menengah ke atas di era sekarang ini, apa kita harus empati? Apa problem mereka sekarang? Ya, apa problem ekonomi mereka? Apa problem mereka? Nah, semakin kita tahu problem mereka apa, mereka harapannya itu seperti apa, itu akan lebih mudah nanti akan bikin strategi, ya teman-teman, untuk bikin strategi. Ya, makanya kita harus empati. Ya, misal nanti akan saya tunjukin bagaimana bikin produknya. Habis itu baru didefinisikan, baru dapat ide, prototipe, baru di testing. Nah, contohnya gimana menerapkan ini? Ini contohnya. Sebentar, belum masuk ke sini. Ini contohnya aja. Ya, ini teman-teman ini produk yang pernah kita kembangin dan termasuk gagal di pasaran. Waktu itu di era pandemi awal-awal, ya kan, bisnis distro saya tutup, bisnis bubur juga Kang Firly juga lumayan ngedrop, ya kan. Kemudian cobalah sekarang kayaknya eranya masuk ke digital nih. Ketika kita baca, ternyata e-course-nya lagi mulai naik nih, e-course dan workshop nggak mungkin bisa karena di era pandemi workshop kan nggak boleh bikin workshop ya, itu kan di pandemi. Oke, mulai dari situ teman-teman ya di e-course itu kita bikin judul tuh waktu itu kita pengen ngenalin yang namanya Sirkah. Kemudian di pandemi pertama itu kan pernah diselenggarakan workshop ya sebelumnya pas pandemi pertama itu di Solo. Waktu itu sepi sih dan itu tak ulangin lagi kita bikin e-course namanya membangun bisnis besar dan berkah dengan Sirkah. Ternyata ketika kita lemparin ke pasaran nggak laku Pak. Ya cuma laku berapa 10, 20, itu 20 aja itu kalangan kita sendiri, teman-teman sendiri gitu kan circle kita. Akhirnya saya mulai meriset lagi. Apa sih kenapa sih nggak laku? Oh, pertama orang nggak kenal yang namanya Sirka. Kemudian yang kedua, ini itu produk ini menyelesaikan problem apa sih? Nah, saya kurang empati di situ. Nah, dari situlah saya mulai melakukan riset dengan berempati. Nah, kemudian saya baca-baca salah satu penelitiannya dari Yuswa Hadi yang terbaru di Financial Service. Ternyata salah satunya yang naik ya itu ketika pandemi itu adalah salah satunya adalah riba awareness. Eh, jadi riba awareness, jadi orang tuh udah mulai aware, ya aware itu sadar tentang kesadaran untuk
Tes 1 2 3. Mohon maaf tadi terpental. Oke, kita lanjutin ya, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi tadi masuk mana? Empati ya. Nah, ketika saya berempati, ternyata orang itu setelah kenal riba, itu ternyata punya masalah. Masalah apa? Butuh solusi dong, ya kan? Nah, salah satunya apa? Apa sih solusinya? Ya, kalau saya nggak pakai modal riba, saya mau usaha, tapi butuh modal. Itu apa? Nah, ternyata setelah saya bedah, memang Sirka ini kan solusi permodalan tanpa utang riba ya, teman-teman. Dapatlah saya definisi, ya definisi salah satu definisinya adalah banyak orang ya yang dia itu udah aware sama riba, ya nggak mau makan riba, tapi kesusahan untuk ya mendapatkan permodalan tanpa lembaga perbankan. Nah, dari situ, dari definisi itu saya dapat ide untuk bikin satu judul, yaitu Sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Disitulah kita bikin prototipenya, kemudian kita tes ke pasaran. Itu caranya, teman-teman. Ya, nah ini caranya. Nah, ketika kita riset, nah keluarlah produk ini yang akhirnya nanti niche marketnya kita turunkan. Keluarlah salah satu definisinya scale up bisnis ya. Ternyata bahasanya itu kan tadi kan bahasanya membangun bisnis yang besar dan berkah ya kan. Wah, itu ternyata orang tuh nggak tahu itu bahasa itu. Ya, bahasanya sekarang itu ternyata scale up bisnis. Wah, itu kan. Solusi permodalan tanpa utang riba. Nah, disitulah kita mulai menggandeng. Oh, tahu nih sekarang marketnya siapa. Dari situ kita mulai tahu marketnya siapa. Oh, market kita orang yang kenal riba. Nah, kemudian kita petakan. Ya, siapa aja sih orang-orang yang atau influencer call key opinion leader yang sudah mengenalkan riba. Kalau di Jogja ada Mas Sabtuari. Di situ kita hubungin Mas Sabtuari untuk bisa ikut terlibat dalam proyek launching produk kita di batch 1 dan batch 2 pada waktu itu. Kemudian ada juga apa namanya teman-teman masyarakat tanpa riba itu juga kita di Jakarta market awal-awal kita juga teman-teman yang aware tentang riba itu. Nah, dari situlah mulai kita kembangkan produk-produk kita ya, mulai dari e-course, kemudian workshop, ya ada juga buku, ya kan. Kemudian ada juga konsultasi, ya kan, ada juga coaching dan lain sebagainya. Jadilah satu paket untuk produk untuk solusi permodalan tanpa utang riba. Termasuk niche marketnya ternyata bisa masuk Sirkah for property, ya solusi permodalan untuk bisnis properti, Sirkah for kuliner, Sirkah for fashion, Sirkah for bisnis apa. Nah itu per industri-industri sendiri kita petakan marketnya. Gitu cara mainnya, teman-teman. Termasuk nanti nentuin price-nya, kita ngelihat harga pasar, kita lempar, kita bikin prototipe, kita lempar, kita testing ke pasar. Nah ini untuk bikin plan produknya. Kenapa sih saya mulai dari plan produk dulu, kenapa nggak dari promosi dulu? Karena kalau kita ngomongin produknya ini nggak clear, teman-teman. Teman-teman sehebat apapun, ya jualan BMW, tapi salah target market, yang teman-teman tawarin adalah pengemis di pinggir jalan, atau mohon maaf orang-orang yang nggak punya duit, ya kira-kira dikasih BMW S-Class aja, ya nggak ada yang mau. Kalau ditanya mau nggak? Mau, tapi mampu beli nggak? Nggak mampu. Makanya nanti di awal peta ya kita harus memetakan nih market kita ini benar-benar daya belinya sanggup nggak membeli produk-produk kita. Ya, jangan-jangan kita nawarin produk ini kepada UMKM ya yang memang laporan keuangan aja nggak punya gitu. Itu agak susah kita nawarin untuk disuntik modal gitu atau diberikan modal, karena nanti kan permodalan ujung-ujungnya kan bagi hasil kan dari mana tahu untung atau enggaknya dari laporan keuangan. Nah di situ teman-teman jadilah produk solusi itu teman-teman. Kalau ngomongin market sih saya belajar dari Russell Brunson nih, teman-teman bisa lihat. Kalau di dunia secara umum ya ada 3 market besar di dunia. Yang pertama adalah wealth,
healthy, kesehatan, relationship atau hubungan. Ya, nah ini 3 market besar. Nah itu bisa masuk ke kalau di market edukasi ya ini di pasar saya. Nanti di pasarnya teman-teman silakan. Kalau di pasar edukasi itu ya tentang kemakmuran atau orang tuh pengen kaya, pengen hidupnya mulia, pengen hidupnya itu mudah, itu memang masuk ke investing, real estate, sales marketing, finance itu well. Nah, pasar healthy punya duit kalau nggak punya kesehatan gimana? Nah, itu market diet yang paling banyak, nutrition, ya, strength training, kemudian penurunan berat badan itu juga termasuk market yang besar. Nah, yang besar lagi adalah market relationship, ya, love, ya, dan merit dan lain sebagainya. Makanya teman-teman bisa lihat ya, parfum kok ada hubungannya dengan apa namanya percintaan, kemudian jualan pasta gigi, close up, ya, nafas segar itu hubungannya dengan relationship, ya, termasuk ngomong Kopiko, ya itu ngomongin tentang relationship, itu bisa ya teman-teman, potong rambut biar ganteng itu hubungannya sama relationship. Ini 3 niche market paling besar di dunia. Sebenarnya ada satu lagi market hobis, tapi ini memang benar-benar niche market kalau market orang-orang hobi ya, penghobi. Kayak di pandemi kemarin, hobi ikan cupang itu lumayan tinggi peminatnya. Kemudian hobi yang sekarang lagi rame ikan cana, hobi burung dan macam-macam sih teman-teman. Nah itu termasuk 3 niche market ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Apa namanya bisa ditanyakan ya, sebutkan nama, nomor telepon, ya, alamat, dan bisa langsung bertanya nanti ya. Oke, ini wah banyak yang udah kenalan juga, ada yang dari Jakarta juga, ada forum wartawan ya, Calo Online Indonesia and forum wartawan Adi Gunawan. Salam Mas Adi Gunawan ya kan. Salam coach. Berkolaborasi insya Allah ya, insya Allah. Oke. Oke, sebelum masuk ke sesi berikutnya, bikin marketing plan, dibikin product plan, teman-teman, apakah sudah masih ada pertanyaan? Kalau mau bingung, silakan apa namanya, ajukan pertanyaan. Ya biasanya kenapa saya saranin beresin produk dulu? Karena produk ini penting ya, teman-teman. Jadi 46% kenapa banyak startup gagal itu karena produknya itu sudah tidak lagi relevan. Ya. Konsumen sudah tidak butuh lagi produknya. Ya. Ada penggantinya. Itu kalau kita nggak segera benar-benar switch ya, itu teman-teman bisa benar-benar ya nggak dibutuhkan atau diinginkan pasar. Nah, cara bikin produknya, atau kalau kita teman-teman nemu produk ya, teman-teman bisa ubah produknya, bisa ubah cara promosinya. Kayak tadi kan yang saya lihatkan ya teman-teman, ya itu kan cuma sebenarnya bukan merubah produknya, ya, cuma merubah packaging produknya dari yang tadinya judulnya ini menjadi judulnya solusi permodalan tanpa utang riba. Cuma ganti judul, ganti cover, kemudian ditambah semacam public trust untuk brandingnya, itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Di penjualan berikutnya kita ratusan produk terjual ya ketika menggunakan cara yang kedua ya. Itu ketika memang benar-benar produknya ini padahal sama loh produknya, sama-sama ekor, sama-sama buku mungkin ya, cuma ketika kita tidak tahu siapa market kita, sehebat apapun produk kita keren, nggak ada yang kenal gitu teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di sisi bikin produk yang winning, kita akan masuk ke sisi berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Edi Gumek. Ya, apa yang harus diprioritaskan dalam personal branding sebagai senior commodity konsultan untuk pasar global internasional? Pak Edi mungkin bisa open mic biar saya bisa lebih memahami pertanyaannya. Ya, baik. Gitu.
Mas Albayan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar ya Pak Edi ya? Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sepertinya suaranya belum keluar Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Ngapunten. Sudah bisa Ya, kalau didengar, belum Bu keluar Rofian? saya jawab aja coba ini. Suaranya belum keluar. Jadi Pak Edi, apa sih yang harus diprioritaskan dalam personal branding? Ya, jadi personal brandingnya sebagai senior commodity konsultan untuk pasar global internasional. Nah, yang perlu diprioritaskan ya Pak Edi harus ngelis dulu ya catatan prestasi Pak Edi. Nah, ini juga penting nih. Catatan prestasi Pak Edi sebagai seorang ya senior commodity konsultan. Nah, itu prestasi-prestasi tadi di listing ya. Kemudian dikomunikasikan ya, dikomunikasikannya lewat apa? Nah, baik lewat video, ya lewat foto, lewat PDF, lewat apapun. Ya. Nah, pasarnya Pak Edi di mana? Pak Edi harus tahu dulu. Misalnya pasarnya Pak Edi ini adalah apa namanya? Kalau di media sosial orang misalnya para GM atau para manajer ya atau para CEO. Nah, para CEO itu biasanya apa namanya? Menghabiskan waktu untuk baca medianya apa? Oh, kalau di Jakarta, media yang sering mereka baca adalah misalnya Mas Plus, ya, kemudian majalah SUA, ya, kemudian mereka juga sering baca media itu. Nah, kita masuk ke media itu. Atau mereka sering Facebookan, ya kita masuk ke Facebook. Atau mereka sering email, ya kita masuk ke email marketing, ya nantinya. Nah, catatan prestasi ini. Nah, yang kedua, ya, kalau bisa harus punya buku, Pak Edi, ya, untuk bangun personal branding. Jadi, buku ini penting. Buku ini sebuah kartu nama, ya. Sehingga dari buku itu Pak Edi bisa cerita tentang bagaimana perjalanan Pak Edi menjadi senior, ya. Jadi, perjalanan selama berpuluh-puluh tahun itu dibikin sebuah buku. Karena buku ini, ya, nah di belakang buku nanti ada portofolionya Pak Edi, sehingga nanti ketika ketemu para manajer, para CEO, ya itu ya kartu namanya adalah buku itu, ya. Nah, kemudian buku itu silahkan Pak Edi bikin semacam bedah buku, undang para blogger untuk nge-review, undang tadi ada komunitas wartawan ya tadi dari forum wartawan ya kan untuk bisa nge-review ya produk-produknya Pak Edi. Nah, itu bisa itu. Dan kalau ngomongin pasar global internasional ya kan berarti kita mungkin bisa menggandeng orang-orang level internasional untuk bisa kolaborasi dengan kita. Bikinlah webinar-webinar gratis semacam ini untuk bisa men-sharingkan tentang bagaimana sih apa namanya komoditi konsultan, pentingnya yang menggunakan komoditi konsultan misalnya begitu. Ya, gitu Pak Edi. Tadi suaranya kurang keluar ya Pak Edi ya. Baik, Ya. baik. Di sini Baik, ada terima juga kasih. Mas Fatur, ya pengalaman coach di properti sampai saat ini sudah berapa unit akad closing rumah? Berapa ya? Banyak sih kalau bersama tim. Saya tidak ngomongin sendiri ya, banyak kan yang memang saya dampingin. Salah satunya ada di Cikarang ya, itu memang lebih banyak ke kapling sih. Itu sudah 2000 kapling terjual dalam waktu 2 tahun terakhir pada waktu itu. Itu memang jualan kapling untuk wisata gitu teman. Ada juga rumah beberapa ya klien-klien kami yang kami dampingi set up timnya ya alhamdulillah banyak teman-teman gitu. Oke, dari Mas Mujib Temanggung, pertanyaannya bagaimana cara mengantisipasi marketing yang bandingan harga 85.8.000 dijual ecer 90.000 grosir 90.000 ketika ngitung kos gede banget ya membuat omset penjualan turun hingga 50%. Ya, ini gini teman-teman, memang ada produk-produk yang memang produk-produk branding, ada yang namanya produk-produk komoditi. Kalau memang jualan produk ini kan kita masuknya ke produk-produk komoditi ya. Nah, saran saya ini
strateginya begini, kita harus menciptakan yang namanya pelanggan. Ya, jangan jadi ciptakan pelanggan ya. Ini kadang tuh orang tuh selisih dikit ya, lebih mahal. Tapi kalau sudah langganan di sini, itu seneng kok ya. Nah, caranya gimana untuk itu? Harus bangun yang namanya mungkin loyalty member. Ya, loyalty member. Nah, nanti ada produk-produk yang memang kita kadal buntungin. Ya, kita jual untungnya nggak banyak ya, tapi apa namanya? Cukup lah itu kan, cukup lah itu. Yang penting buat konsumen itu seneng. Nah, termasuk ada bonus-bonus nih kalau beli hari ini dapat ini. Nah, itu harus dipikirkan value-value tambahan agar nggak bandingan harga. Termasuk sebenarnya customer relation ya. Hubungan baik dengan pelanggan itu penting-penting banget. Makanya loyalty member itu kalau sudah ada yang beli di tempat kita, bagaimana dia itu ya bisa ngajak saudaranya, bisa beli 2 kali, 3 kali. Nah, itu teman-teman pikirkan program-program itu untuk bisa bangun loyalty member ya, teman-teman. Karena apa? Karena customer paling dipercaya itu sebenarnya ya marketers paling dipercaya itu ya customer itu sendiri. Jadi kalau ngomongin seorang marketers yang dipercaya, ya pelanggan itu sendiri. Dan pelanggan itu punya teman yang bisa punya lead yang bisa membawa kita ke situ. Nah, masalah bandingan-bandingan harga ya memang itu ya kalau kita lihat ya di dunia workshop kayak saya ada juga yang jualan murah juga ada yang jualan mahal ada, ya, ada yang jualan tengah-tengah ada. Ya saya nggak murah-murah banget, saya tengah-tengah sih, nggak mahal-mahal banget karena memang saya berempati kepada market saya. Market saya juga bukan menengah ke atas, market saya juga kalau menengah bawah itu jarang yang pakai konsultan, ya kan, ikut training workshop jarang. Menengah bawah ya saya emang di kelas menengah market saya. Dan di situ agar tidak bandingan-bandingan harga, ya salah satu keunggulan di bisalah.id yaitu kita punya value lebih. Salah satunya kita suka berbagi seperti ini dengan value. Kemudian customer juga sering kita apa namanya dapat kejutan ya. Jadi misalnya tahu-tahu ya dia dapat kejutan diskon yang 50% untuk pembelian produk-produk berikutnya atau untuk konsultasi dan lain sebagainya, itu bisa dimainkan di situ ya, Mas Mujib. Gitu Mas Mujib. Oh, ini ada websitenya Pak Edi Gumelang. Oke. Ya, experience coffee konsultan, Masya Allah. Ternyata sudah 25 tahun experience. Ya. Siapa ini? Salam kenal. Luar biasa. Ini senior coffee konsultan. Terus saya ada teman di Bekasi ya. Ada namanya Sanga Coffee. Ya, dia juga roasting kopi sendiri. Ya, siapa tahu nanti bisa kolaborasi. Dan coffee shop di Yogyakarta sendiri ini luar biasa loh Pak. Ini kalau mau main ke Jogja ini ada 1.200 coffee shop. Betul sekali. Siap, salam kenal Pak Edi ya. Oke. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum kita masuk marketing plan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya teman-teman. Saya share lagi. Nah, untuk bikin marketing plan ya teman-teman, biasanya saya menggunakan salah satu rumusnya dari Philip Kotler. Ya, Philip Kotler ini bapaknya marketing dunia lah. Kalau kita ngomongin sanad belajar ya ke marketing, ya hampir semua jurnal, semua penelitian ya itu dari disertasi ya sampai skripsi itu banyak mengutip buku-bukunya Philip Kotler karena beliau produktif sekali bikin buku. Di Indonesia aja kerjasama sama Marketplace ya untuk kolaborasi. Nah, yang pertama itu ya Philip Kotler yang umurnya udah 90 tahun itu bilang bahwa kalau kita mau bikin marketing plan, yang awal kita lakukan pertama adalah melakukan yang namanya ya get the data, grab the data. Jadi ya melakukan riset pasar. Ya, kita harus punya big datanya dulu nih. Data pendahulu konsumennya kita harus punya dulu. Jadi marketing tanpa data itu buta. Jadi sebagai seorang marketers itu pertama kali yang harus kita dapatkan adalah data dulu. Nah, datanya bisa ambil dari mana aja, bisa riset sendiri atau bisa dari riset orang lain.
atau bisa dari forum diskusi, atau dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, setelah get the data, teman-teman melakukan yang namanya segmentasi. Oke, gue tahu deh, setelah datanya ternyata di era pandemi ini, paling banyak di Indonesia ini adalah milenial. Ya, milenial itu jumlahnya 50% sendiri. Ya, dan milenial ini punya daya beli, karena dia lahiran dari tahun 80 sampai 94. Ya, berbeda dengan zilenial, Gen Z. Ya, milenial ini punya daya beli, ya, termasuk mapan lah sekarang ya kan, gitu. Dan di situ ya kita mulai mensegmentasikan. Oh ternyata pekerjaannya ini ya mau kita incer. Ya, oke, untuk yang punya daya beli sekian itu pekerjaannya adalah ini. Nah setelah itu baru kita mulai targeting lebih detail. Orang dengan pekerjaan itu ya punya perilaku seperti apa, kebutuhan seperti apa, keinginannya apa di bidang industri yang emang kita akan gelutin di situ. Nah kalau sudah ketemu ya baru kita melakukan positioning. Ya positioning ya kita mau spesialis di mana baru melakukan implementasi ya teman-teman. Nah itu disebutnya tactical strategic plan ya. Jadi mulai dari riset, segmentasi, targeting, positioning ya sampai rencana implementasi itu strategic plan. Nah dari strategic plan ini teman-teman akan turunkan nanti ke dalam namanya tactical plan ya. Nah, mulai dari bikin smart goal dulu. Smart goal-nya harus jelas. Pengen omset berapa? 400 juta per bulan. 400 juta per bulan itu dari mana aja? Oh, dari penjualan produk ini, produk ini, produk ini, produk ini. Ya, berapa item produk misalnya. Oke, cara promosinya begini. Begini. Nah, itu goals-nya harus benar-benar detail. Dari situ diturunkan kepada key activity. Tactical plan tadi diturunkan kepada key activity. Nah, aktivitas harian, marketing apa, selling apa, branding apa yang bisa mengantarkan ke goals itu. Itu activity list-nya di list, benar-benar di list. Semakin detail semakin bagus. Nah, dari situ mulai kita tahu nih, wah aktivitasnya ternyata banyak banget. Job desk, baru kita rumuskan ke dalam job desk. Ini butuh job desk tertentu. Nah, baru kita tahu kebutuhan sumber daya manusianya. Wah, ini di outsourcing aja ke sini. Oh, ini kita garap sendiri in-house. Ya. Oh, ini kita eksekusi. Baru kita lakukan namanya eksekusi. Ya. Nah, saat eksekusi, ya, ini harus ya terkontrol. Ya. Makanya nanti dikontrol ada KPI, ada OKR untuk mengontrolnya pakai itu. Nah, untuk bisa mengontrol itu perlu adanya namanya report. Ya. Kalau staff itu daily report, kalau SPV levelnya SPV supervisi itu ya reportnya mingguan. Nah, nanti kalau yang tahunan itu ordernya top manager ke atas. Nah, di situ kita akan tahu tuh reportnya. Nah, dicek dengan SOP yang sudah kita punya. Nah, setelah itu baru kita lakukan TFT, trainer for trainer, untuk memang meningkatkan kompetensi ya tim kita untuk bisa mencapai goals yang kita impikan. Sederhananya seperti itu. Nah, detailnya seperti apa? Nah, nanti insya Allah akan kita sharing ya teman-teman di sekolah yang namanya SPASI, Sekolah Pengelola Sirka. Teman-teman akan belajar di situ ya 5 hari. Mungkin Mas Ale bisa share dulu ya. Dari situ mungkin bisa untuk ngasih sekilas info ya teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, ini udah keluar ya sekilas infonya ya. Jadi insya Allah teman-teman ya ini saya ingin ngasih info yang menarik buat teman-teman semua yang memang di 2023 ini menghadapi resesi ini butuh mentor ya butuh belajar. Nah pengalaman saya ya salah satu untuk mempercepat scale up itu adalah ketika
kita bisa ya dibersamai, dibimbing oleh orang-orang yang memang sudah sampai di situ atau sudah berhasil di situ. Ya, nah, insya Allah di forum spasi ini ya kita mengundang 7 mentor yang memang kita bayar secara profesional, teman-teman. Ya, yaitu ada ya Ustadz Condro, ya beliau adalah pakar ekonomi Islam, ya gurunya pengusaha Muslim, ya founder dan CFO Syafaat Markom yang sudah 25 tahun di industri kreatif. Salah satu garapannya adalah brandingnya ya Aceh, ya Aceh. Kemudian dosen juga di STIE Hamfara Yogyakarta. Ada juga Ustadz Firly, ya, ini juga partner sirkah saya, founder dan CEO dari Bisawah.id, pengurus sirkah, ketua Islamic Business Coaching angkatan 456, penulis buku Udah Sirkain Aja. Nah ini insya Allah kita akan belajar sirkah dari A sampai Z, dari permodalannya sampai bagaimana putus sirkahnya, bagaimana bekerja sama yang baik dengan orang lain. Berikutnya ada juga Pak Chandra. Pak Chandra ini ketua X-Bank, ya dia 20 tahun di bank di mitigasi risiko. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat proposal sirkah yang diminati oleh para investor begitu. Nah, ada juga nanti saya akan bicara tentang detail tentang marketing ya, teman-teman, lebih detail lagi dari ini ya, lebih detail untuk bagaimana bikin marketing plan yang benar-benar jos untuk menghadapi 2023. Termasuk nih ada guru saya juga Pak Andika, pakar branding juga yang udah 25 tahun bersirkah. Nah, termasuk nanti ada Pak Yoyo. Ini di acaranya 5 hari, di hari ke-6 ada bonus track ya. Teman-teman akan langsung kita ajak ya berkunjung ya, dibimbing langsung oleh Pak Yoyo yang punya 4.000 karyawan. Bayangin aja dengan omset 1,5 M per malam ya kan, dengan 400 manajemen di dalamnya. Nah, teman-teman akan belajar bareng beliau. Termasuk nanti ada Mas Ringga, salah satu di balik setup manajemen change ya untuk Cimori ya, Jababeka, Antam dan juga beberapa perusahaan multinasional. Insya Allah akan membersamai kita ya. Next Mas Alif. Itu teman-teman. Nah ini materinya teman-teman lengkap karena ini memang materi ini kita buat untuk bisa teman-teman ini bisa naik sampai level corporate dalam waktu 5 tahun ya. Nah itu materinya kita akan belajar tentang muamalah, terutama tentang sirkah, kemudian tentang marketing ya, baik yang level UMKM sampai ke corporate, bagaimana cara corporate bermain nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian operation ya, manajemen, di situ ada leadership juga, nanti bagaimana memimpin 4.000 orang itu bersama Pak Yoyo. Ada finansial bareng Nusa Condro ya, nanti ada branding, ada HR nanti bareng Mas Ringga ya, bagaimana mengelola SDM yang tepat sasaran dan juga senang untuk melakukan satu perubahan ya di era yang agile ini. Nah itu insya Allah paket lengkap teman-teman, di Jogja tanggal 5 sampai 9 Desember 2022. Next Mas Arya. Nah ini materinya 5 hari ya teman-teman, silakan dicek aja. Dan ini rundown acaranya, silakan yang mau berlibur juga ke Jogja dan murah aja harganya, cukup next Mas di 7.700.000 untuk harga normalnya 5 hari. Kopi break 10 kali, lunch 5 kali. Nah, dan di hari terakhir teman-teman akan langsung belajar sama Mas Yoyo, kita kunjungan industri ya, kita siapin trip ya, kita siapin kendaraan untuk bisa kunjungan industri ke tempatnya beliau. Dan buat teman-teman yang daftar hari ini kita kasih harga mas spesial, early bird-nya udah selesai. Tapi buat spesial ya buat teman-teman kita kasih harga 5.500.000. Cuma buat yang benar-benar DP hari ini kasih harga super spesial lagi, yaitu 4,5 untuk 5 hari untuk 7 mentor. Dan insya Allah benefitnya teman-teman di sini akan bisa masuk ke namanya circle pengelola sirkah yang punya potensi untuk bisa ketemu dengan circle investor sirkah ya. Di Image sebelumnya sudah ada yang mau kita tanding ini sirkah saat kita ya. Di sini
Oh, iya, siang Pak. Iya, saya Zini. Oh iya. Pak, saya mau tanya, kan kebetulan kemarin tuh saya dapat informasi ada acara Maybank Syariah Asia Planner ini. Oh iya, betul. Nah, itu apakah benar dari Maybank Syariah? Betul. Jadi ini kan ceritanya itu program sama istilahnya ya, dari khususnya dari Maybank Syariah atau tentang entrepreneur lah istilahnya ya gitu. Nah, kemudian memang kalau yang jelas kalau di internetnya kita itu lagi diceritakan istilahnya, tapi pakai scan pakai ini juga bisa. Kebetulan kalau nggak salah itu hari itu di tadi ada pembukaan ya. Pembukaannya betul. Nah, itu dari situ nanti bisa bisa Mas mau join gitu bisa ikut plannernya aja. Oh, itu memang betul dari Maybank itu kerjasama khususnya itu satu pusat yang dari Maybank Syariah. Nah, kita salah satu perwakilannya kalau di Maybank Syariah di Jakarta kan Semarang sama di Jogja gitu. Tapi gitu. tidak menutup kemungkinan itu benernya nanti kita pastinya di beberapa titik gitu. Oh, tapi memang betul. Kalau saya mau tanya, kan karena kebetulan kan saya kan juga di UMKM ya, saya kan bergerak di laundry. Nah, kan kebetulan laundry saya juga laundry syariah, unsur halal. Nah, saya tuh pengen ikut ini. Nah, kalau untuk alurnya sendiri bagaimana ya? Alurnya ini sebentar tak tekan di ininya dulu sebentar aja. Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk. Oke, dari Zini Ihkamudin. Ya. Maaf Coach, salam kenal. Ya, sebelumnya saya Zini dari Semarang. Maaf Coach, kalau untuk biaya apakah bisa mendapatkan keringanan lagi? Ya, saya usaha laundry di Semarang. Baru jalan 8 bulan. Ya, untuk mencapai nilai uang pendaftaran. Oke, nanti insya Allah bisa Mas. Nanti saya kirim ini ya. Nomor telepon admin. Ya, nanti bisa minta nanti saya referensikan untuk dapat diskon lanjutan ya teman-teman. Oke, jenengan bisa chat aja ke sebentar. Saya dapatkan nomornya dulu. Siap, sudah saya kirim ya Mas ya, nomornya ya. Buat teman-teman yang mau nge-save nomor admin bisa ada di 0811 2653 ya 523. Ya, silahkan di save nomornya. Nanti insya Allah Mas Zini nanti hubungin admin ya, bilang aja dapat referensi dari Mas Rendra. Nanti insya Allah saya lobikan untuk dapat harga spesial buat Mas Zini ya. Dan nanti insya Allah saya infokan. Oke, Mas Tony ya, terima kasih Mas Tony. Ya, ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Ya. Masih ada waktu saya untuk forum tanya jawab sebelum nanti kita diskusi karena oke, ini ada Jeng Anak nih, produk insya Allah PD Ajatar, Zaitun Asia itu tuh ngasih seluasnya knowledge produk tag. Ilmu IT-nya minim,
iklan bayar juga belum diprioritaskan saat ini. Aktif iklan WAGIV kelola pelanggan tambahan. Ya dong. Siap, Jeng Ana. Jadi memang produk Jeng Ana ini sebenarnya harus banyak diedukasi sih. Minyak kelapa, ya, VCO, minyak kelapa murni ini bukan minyak goreng kan. Dan apa fungsinya itu juga harus benar-benar disosialisasikan. Nah, memang ini marketnya masuk market yang memang edukasinya cukup tinggi. Nah, untuk bangun edukasi ini cepat memang kita butuh banyak gandeng influencer, tokoh-tokoh atau apapun itu untuk bisa ya mengenalkan produk ini ke khalayak ramai. Ya, apalagi kalau kita udah prestasi, jangan kan pernah ekspor sampai ke Jepang. Dan mungkin di Jepang dikonsumsi, di Indonesia nggak pernah dikonsumsi. Ya, itu kan banyak. Kayak kemarin saya tahu di Jepang itu ada rumput liar ya. Rumput liar itu direbus sama telur, ya. Rumput liar biasa yang kita gunakan itu ternyata jadi obat. Ya, di Indonesia rumput liar ya dibiarin aja. Itu sih, jangan nanti kita diskusi lebih lanjut jangan. Oke, ada Mas Rizky Fuadi. Gimana Mas Rizky? Ada yang bisa dibantu? Ya, Assalamualaikum Mas Rendra. Assalamualaikum. Suaranya kedengaran? Oh iya. Suruh itunya di Suaranya kedengaran Mas? ini kayak Suaranya hilang ya Mas Rizky? Oh hilang ya? petisi ya istilahnya. Bentar. Jadi nanti persyaratannya adapun ini Kalau sekarang jelas Mas? Pakai. bisa istilahnya kan masuk kalau mungkin sini atau banyak ikut aja dulu gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Namanya minimal 1 tahun dari jenis kesehatan, ada aspek selanjutnya mungkin sesuai jadi. Kemudian isi kompleksitasnya yang bisa beda atau Halo, Assalamualaikum. yang logo ini kelihatannya nanti miliknya Suaranya nggak masuk ya Mas? kan Halo. punya rekening. Siap, silakan. Oh iya, udah masuk ya. Oke. Mas Renza, ini kan kalau misalkan nih kita baru mau bangun produk yang baru, kita masih proses riset tadi yang berempati dulu dan lain-lain. Nah itu cara buat istilahnya untuk riset yang pasnya itu kira-kira perlu waktu berapa lama, terus jangkauan berapa orang, agar kita bisa tahu gitu empati buat produk yang sesuai dengan si segmen kita itu seperti apa gitu, Mas. Siap. Oke, sebenarnya kalau kita pakai testing digital tadi kan riset ya, kita empati, kemudian kan ada fase testing ya kalau produknya sudah dilakukan. Kalau rekomendasi Facebook ya untuk testing itu biasanya 1000 audiens. Itu kalau kita testingnya pakai Facebook itu 1000 audiens. Makanya kan kadang kalau kita menggunakan iklan Facebook itu kan disuruh ya, kalau kita mau menggunakan CA atau custom audience ya itu perlu 1000 database nomor telepon, WhatsApp sama email. Nah dari situ WhatsApp sama email itulah yang akan dicari oleh Facebook untuk nanti dijadikan look-alike atau mencari orang yang serupa kayak gitu. Nah sebenarnya gampangannya begini, paling gampang itu untuk melakukan riset itu ngelihat data riset yang sudah ada atau menggunakan lembaga riset itu juga bisa. Nah tergantung juga kita mau main di wilayah mana, Mas. Ya. Misalnya nih kita mau buka properti, kita daerah cuma main di daerah Jogja, berarti riset kita kan nggak perlu nasional, ya kan? Jogja aja untuk kita buka kawasan di daerah situ, ya kan? Sekitar Jogja dan sekitar aja. Itu risetnya seperti itu. Walaupun mungkin nanti ada kans kayak di Malang ya, teman saya kan punya namanya Sinvest Pro, ya itu investasi properti ternyata setelah diriset 50% pembeli properti di Malang itu juga tipe investor itu adalah orang-orang Jabodetabek, orang-orang Jakarta yang dia itu kerjanya emang di Malang, tapi punya domisili atau punya kota kelahiran tuh di Malang gitu, pengen nanti balik ke Malang. Ternyata itu juga bisa. Nah,
Tapi yang paling detail itu, paling banyak itu, biasanya gini, kan riset itu ada dua, Mas. Bisa riset observasi langsung atau tidak langsung. Kalau observasi langsung, itu pendekatannya bisa FGD. Yang paling sering sih, saya biasanya kan dulu di iklan ya, di dunia iklan ya. Sebelum saya bikin iklan, pasti bos saya dulu akan nyuruh saya untuk melakukan FGD, Focus Group Discussion. Ya, caranya FGD gimana? Kalau sudah ada pelanggan-pelanggannya, itu berarti pelanggan-pelanggan yang lama itu yang kita undang. Tapi kalau belum ada, berarti calon-calon pelanggan itu yang kita undang untuk melakukan FGD. Nah, di FGD itu kita biasanya ngomongin, ini kita mau ngeluarin produk ini loh. Ya, kira-kira sesuai nggak dengan yang mereka ini? Terus kita juga tanya. Nah, yang berikutnya adalah in-depth interview. Ya, mau nggak mau wawancara. Makanya kita harus punya skrip wawancara, butuh apa aja informasi tentang dia. Nah, kalau Apple sendiri itu cara risetnya itu observasi langsung, tapi orang lain nggak tahu kalau dia itu lagi ngeriset. Jadi contohnya ini kalau di Apple itu gini, di Apple itu punya agent, namanya agent riset, yang memang dia itu datang ke apa namanya, ya datengin fans boy-nya Apple, pelanggan-pelanggannya Apple. Nah, mereka itu sampai bisa berteman sama mereka, berteman sampai tidur di rumahnya, sampai benar-benar bisa menggali. Tapi dia tuh nggak tahu kalau dia itu agentnya Apple. Orang tuh nggak tahu, ya. Kamu kalau memang dia misalnya jadi temen ya, kalau misalnya Apple mau ngeluarin produk baru, kira-kira apa sih yang dibutuhin, ya, dan lain sebagainya. Oh, kamera gitu kan. Oh, kamera biar terlihat mewah dan profesional gimana sih? Oh, butuh yang ada OIS-nya gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, paling banyak gitu. Atau kalau yang saya lakukan tadi kan ngebaca riset-riset yang udah ada. Kayak di MarkPlus, kalau di Indonesia ada juga Nielsen gitu. Atau menggunakan jasa riset. Kayak di Jakarta ada Indo Riset. Ya, MarkPlus itu juga nyediain jasa riset. Jadi kita mau ngeluncurin produk, dia yang ngerisetin. Ya, itu bisa juga seperti itu. Ya. Atau pakai riset online juga bisa, ngetesting gitu ya, ngetesting, ngelihat Google Analytics, Google Trend, ya kan, itu bisa. Nah, mungkin biar lebih spesifik produknya apa, Mas, biar bisa yang mau diluncurin. Segmennya apa, produknya yang mau diluncurin apa? Kalau ini kebersihan sih, Mas. Jadi kan kebetulan habis beres-beres rumah, jadi rumah tuh kemarin habis direnov, mau dijadiin homestay gitu, terus ada alat cairan gitu, dia bisa bersihin kloset, lantai dan lain-lain tuh bersih banget. Nah, terus kepikiran juga gimana kalau ini tuh ditawarin juga ke orang-orang gitu yang kira-kira perlu buat kamar mandinya tuh bersih, kayak gitu sih. Oke. Itu alat apa namanya, cairannya, chemicalnya yang dijual ya? Betul. Bukan jasa bersihinnya kan? Nah, untuk awalan, untuk mengetahui riset itu rencananya kita mau jasa juga, jadi kita sekalian tes gitu ya, bersihin mungkin pancinya dia atau apanya dia, terus nanti kita tawarkan produknya, kayak gitu sih. Ya, ya. Ya itu bisa seru sih, sambil edukasi market juga bisa. Maksudnya nanti kan dari situ kan ya kita bisa tahu tuh konsumen. Oh, ternyata dia itu apa namanya, punya masalahnya di sini. Atau apa dan sebagainya. Nanti bisa ketemu sih ketika obrolan itu. Ya. Soalnya kan saya juga nggak tahu industrinya itu ya, problemnya customer di situ apa. Ya. Cuma ya cara paling gampang tuh ngobrol memang. Ngobrol. Nah, salah satunya itu memang bagus, itu seru. Jadi ya kita menawarkan diri untuk membantu mereka. Dari membantu mereka itu kita bisa dapat cerita-cerita dari mereka. Nah, ketika kita dapat cerita-cerita itu, nah itu benar-benar cerita-cerita itu dikumpulin, Mas. Karena itu nanti senjata marketing kita. Ya, salah satu senjata marketing terbaik itu adalah cerita sebenarnya. Karena orang nggak suka dijualin. Tapi kalau diceritain suka. Misalnya nih, kemarin Pak RT sebelah habis pakai ini loh, ya kan. Nah, itu apa namanya? Alhamdulillah, yang tadinya keraknya nggak bisa bersih. Ya. Ataupun ngetester ke masjid-masjid yang memang keraknya ini. Nah, sebenarnya kalau kayak jenengan itu, ya, itu sebenarnya gampang kok iklannya. Before after aja, Mas. Before after. Ya, biasanya ini rumah Pak RT sebelum dibersihin.
rumah Pak RT setelah dibersihin. Kontennya gitu aja tiap hari, semenit gitu kan. Kalau video semenit, kalau foto ya before after gitu. Itu udah seru banget. Udah menurutku udah cukup karena memang kalau ngeklaim itu agak susah kan. Oh ini paling bersih gitu kan. Semua juga ngeklaim paling bersih. Tapi kalau dia nyaksiin bener before after, ya itu orang lebih suka beli ceritanya gitu Mas. Makasih Itu banyak. sih, Mas. Iya, sangat jelas. Terima kasih banget. Yap, oke. Oke, thank you teman-teman. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena ini Jumatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya untuk produk AMDK air minum dalam kemasan dalam hal bersaing dengan AMDK lebih besar. Waduh, ini memang kalau persaingan di air minum ini luar biasa nih. Karena persaingannya persaingan distribusi. Mungkin Abu Fayad bisa sedikit menceritakan tantangannya bagaimana di distribusinya. Karena kalau ngomongin branding ya, salah satu branding itu kekuatannya adalah distribusi. Siap, Coach. Siap, Mas Fayad. Silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menceritakan tentang produk kita. Sebenarnya produk kita ini salah satu produk lembaga yang kami rencana untuk pasarkan kecil-kecilan dulu sih. Sebenarnya untuk daerah kota kita. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Abu Fayad dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Produk kami itu adalah AMDK air minum ya, bentuknya RO begitu, reverse osmosis, dan kami tambahkan juga dengan ada rukyahnya juga, Coach gitu. Nah, dalam proses distribusinya kita juga masih dalam lingkungan Kota Makassar sendiri dan sekitarnya, dan baru sekitar 1 tahunan lebih lah berkembang. Nah ini pengen minta masukan melihat pangsa pasar kita di masyarakat. AMDK yang besar itu sangat ini ya, maksudnya banyak sekali promosinya, banyak eventnya, ada kegiatannya, dan juga gift kepada toko, dan juga ini besar sekali gitu. Nah mungkin ada masukan dari Coach untuk memulai bisnis kami ini, apa saja yang bisa diterapkan lah gitu, Coach. Ya. Samping juga armada ataupun distribusi kami juga masih belum banyak, minimal ada tipsnya dan triknya gitu, Coach. Ya, syukran. Ya, terima kasih banyak, Coach. Siap, syukron. Terima kasih, Mas. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Makassar ya. Insya Allah. Istri saya juga orang Makassar, jadi alhamdulillah pulang ke Makassar. Insya Allah. Siap. Jadi ini ada sedikit ide sih. Saya juga belum pernah masuk di industri itu ya. Tapi ini saya pernah ketemu namanya di Jogja itu dulu namanya VO2 ya. Jadi VO2 ini sama air yang dibacain oleh bukan air hampir sama kayak air ruqyah, cuma ini dibacain oleh para penghafal Quran seperti itu. Ya. Dan jualannya memang lebih mahal daripada AMDK yang ada di pasaran dan sebagainya. Nah, cuma salah satu unik cara mainnya dia itu adalah memang masuk lewat pengajian-pengajian dan arisan ibu-ibu gitu. Salah satunya adalah pengajian-pengajian haji. Nah, jadi pengajian-pengajian haji itu punya member yang loyal, dan mereka biasanya kan kalau orang berangkat umroh haji itu kan rombongan ya, itu biasanya punya. Kalau di Jogja saya nggak tahu, di sana itu ada biasanya pengajian-pengajian seperti itu. Nah, dia masuk ke situ untuk supply kalau mereka butuh ya di arisannya atau di itunya butuh seperti itu ya. Nanti memang yang akhirnya jadiin distributor, yang jadiin affiliate itu adalah ya ketua-ketua travel umroh itu ya, yang ada pengajian di situ. Jadi ketika bisa nyetok di situ, ketika pengajian ada acara pengajian ya bisa dapat support air minumnya dari situ. Nah, karena menggunakan komunitas basis itu lebih gampang bersaingnya daripada kita kalau bersaing dengan pasar yang benar-benar normal ya. Itu memang kaitannya dengan distribusi.
dalam salah satu ilmu branding itu kan semakin banyak kita titik distribusinya, semakin banyak kita terlihat. Semakin banyak kita terlihat itu semakin mudah orang menjangkau kita, dan itu branding kita semakin kuat di situ. Ya, karena kemudahan untuk digantikan. Dan AMDK ini termasuk produk-produk inklusif. Inklusif itu apa? Mudah tergantikan. Kalau orang nggak ada merek A misalnya, Aqua, ya dia cari aja merek yang lainnya, fit gitu kan. Karena apa? Mudah tergantikan. Tidak terlalu fanatik dengan merek, ya kan. Nah, kalau mau bikin branding berarti mainlah tokoh-tokoh, ya, gandenglah tokoh-tokoh untuk menjadi ya distributor, menjadi influencer, ya, menjadi marketers di produk-produk AMDK ini. Dan kalau saya saranin sih, karena ini air yang di Ruqyah ya gitu kan, itu mainlah basis komunitas Muslim kayak gitu. Itu sih, Mas Abu Fayat. Jazakallah khairan. Kalau iklannya itu main itu nggak, Coach? Maksudnya kita boleh ke medsos juga nggak? Kayak Facebook, IG, dan segala Ya macam. bisa aja. Ya, jadi medsos itu nanti untuk nyari orang-orang. Kalau cara saya saranin ya, bukan nyari pemberi ecer, tapi pembeli orang-orang yang memang pengen jadi agent atau distributor. Siap. Main ke medsosnya. Karena orang-orang main ke medsos itu rata-rata mereka itu reseller, affiliate gitu-gitu. Ya. Itu sih saran saya. Dan memang brandingnya jangan ya hari ini kan gini ya, orang tuh kalau lihat merek baru itu pasti perilaku konsumennya nyari di Google, nyari di Instagram, nyari di TikTok. Nah, kalau kita itu ada di situ, itu memang lebih kuat brandingnya. Gitu. Jadi ketika nih misalnya nih ada pengajian, ada ustadz siapa datang ke Makassar atau itu akhirnya supportnya baik itu ya pas acara pengajian itu divideoin terus diangkat ke medsos, cerita-cerita itu lebih dahsyat. Apalagi punya cerita-cerita yang menarik. Ada nggak cerita-cerita yang menarik yang bisa diangkat? Karena hari ini ya orang itu lebih suka diceritain. Makanya kalau lihat di medsos itu kan semua ada Instastory, YouTube Story, WhatsApp Story, ya kan? Kenapa semua ada story-nya? Karena sebenarnya orang itu suka dengan cerita-cerita, ya gitu. Gitu sih, Mas Abu Hayat. Ilmunya, Masya Allah, jazakallah khair. Mantap banget, Coach. Ya. Siap. Jalan-jalan ke Makassar, Coach. Ya, insya Allah. Oke. Teman-teman nih mohon maaf karena saya ada tugas khotbah Jumat. Jadi harus siap-siap buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang Bisaroh, bisa follow Instagramnya di bisaroh.id, juga Facebooknya ada Bisaroh ID. Subscribe juga untuk dapat materi hari ini di YouTube. Nanti ada pemberitahuan kalau teman-teman subscribe, ada pemberitahuan untuk teman-teman bisa dapatkan materi-materi hari ini. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Sekali lagi kita tunggu di yang mau ke Jogja di Spasi 2022 dan insya Allah ini materinya keren banget. 5 hari kita akan belajar bareng mentor-mentor yang luar biasa. Belajar muamalah, finance, marketing, branding, operation, HR, leadership, dan proposal Sirkah. Ya, dan insya Allah teman-teman bisa masuk ke sekolah pengelola Sirkah ini, bisa masuk untuk mengakses para investor-investor Sirkah. Ya, itu aja teman-teman. Silahkan klik linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Jazakallah. Jazakallah. Jazakumullah, Pak. Terima kasih.